Menurutku Bojan yang di musim ini lebih berkonsentrasi di Asia, di ACL tuh. Kok agak acak-acakan ya di liga gitu. Ketika di Asia sangat kaget Glenn pas match pertama Lion City Sailor tuh. Wih, babak pertama kita menguasai loh, pak. Terasil Dangda, legendnya Thailand itu walaupun sudah tua, dia kekunci sama back Persib gitu. Kan kalau Tom kita tahu di timnas Indonesia dapat bola, tong langsung ke depan urat bangun counter attack. Sedangkan di Persib ini kan mengandalkan bola-bola pendek kan. Makanya di situ Lucho, Mark Locke dan Adam Alis lebih terpakai. Sekarang saya bisa bilang bahwa pembelian terbaik ya salah satunya Baros. Salah satu yang saya kaget, Eliano bagus banget sih. Waktu lawan Lion City Sailor, dia ngelawan nomor 17-nya Lion City, itu benar gak lewat. Kalau misalnya di 2 pertandingan yang lalu Selangor dibantai sama tim lain, mungkin gak harus dibantai oleh Persib, tapi yang jelas harus 3 poin. Perjalanan Persib Bandung di ACL tuh akan menjamu tim dari Selangor, tim dari Malaysia. Untuk itu saya juga sudah menjamu tamu dari Bandung. Coach Ripan, Halo balik lagi ke sini. Iya, balik lagi kita. Terakhir kita bahas timnas, terus gitu kita sempat di locker room juga. Betul. Belum pernah bahas Persib. Belum pernah bahas Persib secara spesifik. Padahal ini legend di Bandung ini Coach Ripan ini. Thank you Coach udah hadir di Luputan Sport. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang. Yes, Coach Persib Bandung akan menjamu Selangor di Bandung hari Rabu ya? Hari Rabu. Ya. Tanggal 23. Melihat ini dulu, gue pengen tahu dulu perspektif Coach Ripan performa Persib Bandung. Kita tahu musim lalu kan begitu tidak sesuai harapan lah. Untuk musim ini, Coach Ripan melihatnya di dua pertandingan seperti apa? Tidak sesuai harapan tuh di ACL-nya ya? ACL-nya? Bukan di liganya. Kalau Yes. di liga karena mereka mendapatkan juara dan back to back kan. Nah mungkin juga dari situ sih Glenn pelajarannya bahwa kalau ini menurut analisa aku ya. Bahwa mereka sangat superior di liga. Timnya Tyron, Ciro Alves, David Da Silva itu sangat superior di liga. Mereka misalnya katakanlah Ciro gitu di sebelah kanan ketika dia dapat bola dia bisa melewati 1-2 pemain. Tyron bisa melewati 1-2 bahkan 3 pemain ketika di liga ya. Cuman ketika masuk ke ACL ada kesulitan-kesulitan dalam menembus pertahanan lawan dan ada kesulitan juga di lini belakang di Nick Kuipers dan Franka ketika diserang kan. Nah analisanya adalah mungkin timnya Ciro dan kawan-kawan ini cocok untuk kultur Liga Indonesia yang bisa berlama-lama dengan bola, yang bisa berlama-lama dengan magiko-magikonya pemain-pemain Latin ini. Cuman ketika main di ACL itu tuh membutuhkan sistem yang lain kayaknya. Sistem lebih kompak, sistem lebih momentum, sistem lebih mengandalkan permainan dari kaki ke kaki yang individualnya tuh tidak terlalu banyak di situ gitu. Nah, di musim ini kayaknya Bojan memikirkan hal itu. Dia kayaknya mengubah mindset Persib yang di musim ini lebih ke Asia dulu nih konsentrasinya baru ke Liga Indonesia. Mungkin ya. Karena terlihat di Asia itu mereka lebih kokoh dan lebih kuat nih kelihatannya nih. Setidaknya di 2 pertandingan awal itu yang pertama melawan Lion City Sailor. Persib sempat unggul 1-0 bahkan punya beberapa peluang untuk 2-0 harusnya. Dan baru hilang konsentrasi di menit akhir untuk akhirnya kebobolan 1-1. Tapi itu kembali dievaluasi dan di Bangkok Persib langsung menang 2-0. Menang 2-0 di Bangkok itu bukan hal yang mudah ya, maksudnya bukan main-main tuh, menang di Thailand, levelnya level ACL tuh, itu tuh membutuhkan kerja keras dan konsentrasi yang sangat tinggi kan. Jadi menurutku Bojan yang di musim ini lebih berkonsentrasi di Asia, di ACL tuh dengan cara permainan yang berbeda dengan musim-musim lalu. Jadi kita tidak akan tuh melihat eksplosifnya kayak Ciro Alves, kayak David Da Silva. Kalau secara permainan Glenn perhatiin deh kalau kita main di ACL nih, Persib main di ACL. Dari belakang, ke tengah, ke samping. Ketika bola ada di Baros, dia tidak memaksakan untuk menembus 1-2 pemain. Kalau nggak ada momentumnya dia balik lagi ke belakang. Balik lagi ke Mark Locke, balik lagi ke Lucho, geser lagi ke kiri. Kiri nggak dapat lagi momentumnya, balik lagi ke. Jadi terlihat membosankan. Cuman lawannya juga kan rapat sama tuh rigid. Lawannya pun geser, mereka tidak langsung ngehajar. Kalau di Indonesia kan dapat bola langsung buk. Kalau di ACL tuh mereka pun lawannya pun tahan. Jadi lebih taktikal ya? Lebih taktikal. Itu yang membuat Persib terlihat dalam tanda kutip ya lebih sistematik tapi membosankan, tapi dia bisa memenangkan pertandingan. Jadi Baros itu dalam satu pertandingan mungkin hanya mendapatkan momen 3-4 kali, tapi 3 dan 4 momen itu sangat menentukan gol gitu. Misalnya lawan Bangkok itu dia dapat momen untuk assist ke Jung gitu. Nah itu kan setelah itu dia tidak dapat momen lagi tuh panjang. Dan dia dapat momen lagi ketika dia mencetak gol gitu. Setelah itu dia tidak dapat momen lagi panjang. Jadi memang
sistem di ACL itu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Bojan setidaknya waktu back to back kemarin gitu. Berlama-lama dengan bola, bisa magico, bisa sulap dengan bola gitu. Nah ini hanya mengandalkan maksudnya bukan hanya ya, ini mengandalkan momentum banget gitu. Jadi untuk sabar untuk mencari momentum, untuk mencari gol setelah itu bertahan lagi. Jadi Kang, sangat taktikal si ACL. tapi kan tactical ini kan harus didukung oleh pemain-pemain yang memang harus paham terhadap taktik itu kan. Betul, betul. Itu kenapa akhirnya kemarin kan syarat salah satu pemain yang didatangkan adalah berpengalaman di Asia. Saya pernah dengar beberapa kali manajemen mengatakan itu. Itu memang menjadi tujuan utamanya. Kalau itu iya, terlihat kan dari kita lihat rekrutannya Bojan Hodak ya. Dari lokalnya aja, Bojan membeli Sadil Ramdhani yang mana pengalaman di Asia setidaknya Asia Tenggara Sadil udah main di Malaysia. Bojan mendatangkan Alfrenda Dewangga yang mana secara pengalaman internasional dia sudah banyak. Hmm. Bojan mendatangkan Eliano ya kita udah tahu lah dia main di Liga Belanda. Bojan mendatangkan Tom Haya dia main di Liga Belanda. Jadi hampir semua pemain yang didatangkan itu punya pengalaman internasional. Itu mungkin yang dibutuhkan Bojan untuk mentality di ACL-nya ini. Jadi kan kalau internasional beda ya. Secara wasit beda, tekanannya beda, pressingnya beda. Jadi diharapkan mereka yang datang ke sini itu udah tahu, udah makan rumput internasional lah. Ibarat katanya seperti itu. Tapi melihat 2 pertandingan kemarin kaget nggak Kang? Seri dengan Lion City dan juga menang dari Bangkok. Atau sudah sesuai prediksi Coach Ripan dengan ada pemain-pemain tersebut? Enggak lah, karena kan kita pertamanya lihatnya di Piala Presiden sama di Liga dulu. Di Liga ternyata acak-acakan kan sistem ini tuh tidak Berjalan. fit ke Liga ini tuh nggak berjalan gitu. Karena lawan. Yang membuat fit di Asia tapi tidak fit di Liga tuh karena lawannya. Karena atau- sistem ini cocoknya di Asia, tapi di Liga Indonesia belum begitu cocok nih. Sistem bermain seperti ini tuh. Jadi kalau di Indonesia kan Eliano pernah bilang apa? Di sini cuma ada di Liga Indonesia tuh cuma ada 2 tahap gitu, tahap menyerang dan bertahan, menyerang bertahan. Jadi ketika lu nyerang, abis itu bertahan, abis bertahan nyerang, udah gitu tak tok. pace cepet ya. Pace-nya sangat terus kan kalau dapat bola serbu gitu. Nah, kalau misalnya di ACL kan ada delay, ada memanfaatkan momentum, memanfaatkan ini itu gitu. Jadi ada 2 sistem yang berbeda. Nah, masalahnya kita awalnya nonton Persib di Liga kan, kok agak acak-acakan ya di Liga gitu. Entah ini memang masih turbulensi adaptasi atau bagaimana, tapi ketika di Asia sangat kaget Glenn pas match pertama Lion City Sailor tuh. Wih, babak pertama kita menguasai loh. Pak. Itu Lion City kan kita tahu pemain-pemain mahal ya. Dan finalis ACL Tahun lalu ya. Tahun lalu. Walaupun kita sempat menang di sana ya tahun lalu, cuman secara permainan tuh ini internasional banget nih main bola gitu. Kanan kiri sampai kita akhirnya unggul. Kemudian disamakan ketika ada konsentrasi yang lepas dan akhirnya Bojan bilang kan kesalahan seperti ini tuh kalau di Liga Indonesia lu bisa dimaafkan nih. Salah konsentrasi, salah passing, salah first touch. Cuman kalau di Asia itu langsung dihukum gol gitu. Nah, di partai kedua itu lebih kaget lagi, kita main away di Bangkok. Aku kan datang ke Bangkok. Mungkin beberapa bobotoh juga ekspektasi datang ke Bangkok tuh udah nggak nyari-nyari menang amat sih ya, kita ngedukung aja terus ya jalan-jalan lah gitu. Kalau menang itu bonus, ternyata pas kulihat permainan, canggih ya gitu. Kita bisa melihat Terasil Dangda, legendnya Thailand itu walaupun sudah tua, dia kekunci sama back Persib gitu. Itu ini sangat canggih banget nih sistem gitu. Karena peluangnya kan di Bangkok itu dari luar kotak penalti semua ya kebanyakan ya. Iya. Nggak bisa nembus pertahanan dari Persib Bandung. Mereka tidak tampil buruk ya, cuman Persibnya memang sangat bagus di malam itu. Kuncinya apa? Coach kalau misalkan Disiplin, setelah belajar dari satu sama yang harusnya kan dalam tanda kutip kita dapat 3 poin tuh lawan Lion City kan. Yes. Kalau misalnya tidak ada gol yang terakhir itu yang menit akhir banget, bahkan udah di additional time yang keberapa gitu, ketiga apa keempat gitu. Nah, hal ini dipelajari oleh Boyan Hodak kan. 1-0 unggul, kemudian 2-0 yang gol offside itu tidak jadi gol. Kemudian 2-0 setelah itu tim tidak langsung bertahan total tapi melakukan delay di setengah ke atas dan itu sangat rigid dan sangat berkonsentrasi penuh. Nah, konsentrasi ini yang luput di match kemarin tuh yang lawan Lion City. Konsentrasi penuh akhirnya bisa clean sheet. Bisa clean sheet dalam match away melawan Bangkok itu adalah hal yang canggih sih menurutku. Karena tidak gampang ya. Jadi 4 poin di awal ini membuktikan bahwa Persib memang sedang berkonsentrasi di Asia. Secara gestur tuh mereka kelihatan konsentrasinya memang di Asia. Ketika di Liga mereka nih sedang mencari lagi nih. Karena kan susah membuat 2 sistem yang berbeda, susah kan sebetulnya. Di Asia udah fit, ketika ke Liga Indonesia dapat kayak gitu lagi. War gitu. Jadi mungkin justru di Liga Indonesia mereka yang sedang menyesuaikan diri. Di Liga Indonesia sangat cocok lah pemain-pemain seperti David, Ciro Alves, gitu, Tyron. Jadi ketika diserbu mereka bisa melewati 2 pemain, lewat ada ruang kosong gitu. Nah, di Asia tuh lu nggak langsung diserbu. space-nya karena kecil. Kecil dan harus digeser-geser terus, makanya Persib cenderung
Kan kalau penonton kadang aku sama penonton kan, sama yang lain nonton, "Ini kenapa sih?" Misalnya Barros dapat bola, nggak langsung ditambul gitu, 2 Hmm. orang tuh nggak langsung kita coba gitu, Barros balik lagi ke belakang. Kalau di Asia kadang Barros sama Putros kan, di sebelah kiri ada Eliano. Nggak langsung ditembus, nggak langsung ini, mereka balik lagi karena itu mencari momentum untuk ketika geser, ada satu momen mereka jebol di sebelah kanan itu langsung ke sebelah situ. Itu Hmm. pula mungkin yang membuat kenapa Tom Haya di Asia belum terlalu dipakai oleh Bojan ya. Karena kan kalau Tom kita tahu di timnas Indonesia dapat bola, tong langsung ke depan urat bangun counter Yes. attack. Sedangkan di Persib yang ini kan mengandalkan bola-bola pendek kan. Makanya di situ Lucho, Mark Locke dan Adam Alis lebih terpakai di Lebih 2 match cocok ya awal ini. dengan Iya, sistem itu. karena sistem passing pendek dan memutar terus kan, muter. Jadi sirkulasi bolanya itu sangat Cepat, sangat dinamis gitu, dinamis. kanan kiri, kadang lambat, kadang cepat gitu. Nah, sedangkan Tom Haya kan kelebihannya umpan seperti Andrea Pirlo kan, umpan lambung yang menjurus langsung ke atas. Nah, itu yang membuat mungkin Tom Haya pun di ACL ini belum terpakai dan yang terpakainya adalah Mark dan Lucho. Coach, tapi tadi sempat ngomong soal, Sadil Ramdhani, salah satu yang juga menjadi sorotan kemarin adalah, bagaimana memaksimalkan peluang itu, Iya, ketika mendapatkan peluang, karena sekecil apa itu peluang kan harus dimaksimalkan. iya betul. Kalau nggak salah di pertandingan pertama itu Borginho ya, ada 2 peluang terakhir yang tidak bisa kill game, Iya 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 tapi Sadil bisa melakukan itu di iya pertandingan pertama. iya. Performa Sadil sendiri gimana Coach melihat di Asia? Sadil juga, kan 1 gol dia ya melawan Lion City, dapat 1 momentum. Sebelumnya dia dapat 1 momentum yang ada dari Barros dan dia sedikit kebingungan antara, "Ini saya offside apa enggak ya, kalau syuting offside apa enggak ya?" Gitu. Yang akhirnya, peluang itu jadi lewat, tapi yang kedua Mmm, dia manfaatkan. Cuman Sadil pun kalau kita lihat permainannya kan kita tahu Sadil setidaknya dari Persela Lamongan dia tuh ketika di sayap dia adalah tipe yang berani one on one, berani 1 lawan 2 bahkan gitu. Nah ketika di Asia Sadil pun sama bermainnya. Sadil bermain ketika di pinggir dia tidak memaksakan untuk masuk ke dalam, dia lihat momen, kalau momennya nggak dapat balik lagi, momennya nggak dapat balik lagi. Jadi Sadil pun mengubah cara main, entah itu instruksinya Bojan atau memang sekarang Sadil bermain seperti itu kan. Kalau kita lihat sayap-sayap di Eropa pun seperti itu kan Glenn sekarang, iya, hampir jarang ada sayap yang, kayak seperti Neymar. ya Neymar atau itu mereka juga mencari momen kok ketika di sayap nggak melihat tidak ada peluang mereka pasti balik lagi. Mmm. Makanya ada kritik terhadap sayap-sayap bahwa, "Ini sayap-sayap sekarang kenapa kayak gini mainnya?" Gitu. Tapi kan memang ternyata sistem sepak bola yang seperti itu, yang modern seperti itu tuh ya yang kayak sekarang ini gitu. Coach gimana soal William Barros? Jujur jujur sama saya, waktu pertama kali dia datang, Coach Ripan, melihat dia sebagai salah satu yang bisa diandalkan nggak di lini depan? Enggak, kalau pertama kali sih enggak. Kenapa? Karena mungkin saya sama seperti bobotoh yang lain sudah terbiasa melihat Ciro, sudah terbiasa melihat Tyron dan David. Yang ketika mereka pegang bola akan terjadi sesuatu hal yang, Magis. magis. Mereka akan pasti nih terjadi gol, pasti nih terjadi melewat 1-2 gitu. Nah, hal itu tuh tertanam di otak kan, karena mereka bagaimanapun sudah back to back gitu. Ketika melihat Barros awalnya, "Loh kok nggak kayak Ciro ya?" Gitu. Mmm, Awalnya. Cuman ketika saya melihat match langsung ke stadion, oh ternyata ini tuh pemain ini tuh jagonya di movement. Dia tuh jago kalau Glenn kalau lu lihat langsung dia tuh move-nya tuh memanfaatkan ruang kosongnya tuh jago banget. Dia tuh sangat pintar. Kita lihat gol ketika melawan Persebaya deh. Berguinho counter attack dari sebelah kiri oh ya, sat. Ada Barros, ada, Ramon. Ramon. Ramon ya? Ramon. Itu secara posisi 50-50 tuh sebetulnya dua-duanya tuh bisa ngambil. Cuman ya akhirnya yang bisa mengambil posisinya itu si Barros justru. Karena dia bisa baca bola ke situ. Ramon yang justru nggak bergerak ke situ kan. Secara posisi kan mereka hampir sejajar. Nah terus banyak change direction, jadi langsung mengambil keputusan yang diganti gitu ketika pertandingan dilakukan oleh Barros. Misal lagi ada di sini dia ngelihat ruang kosong di sebelah kanan, dia tuh langsung bisa ada di situ tuh. Oh mencari ruangnya yang Iya jadi mencari kelebihan. ruang, movement-nya bagus. Ketika di televisi mungkin tidak terlihat, cuman ketika di stadion itu tuh kelihatan banget geraknya Barros. Apalagi di ACL ya, di ACL kan belakang dia ada Putros, nah permutasi dia sama Putros tuh bagus banget. Sekarang saya bisa bilang bahwa dia salah satu pemain yang salah satu yang terbaik yang datang ke Persib di musim ini menurutku. Pembelian terbaik ya salah satunya Barros. Hampir setiap pertandingan terlibat dalam gol Persib Barros. Itu karena kepintarannya dia sih. Kepintaran membuka ruang, kepintaran membaca permainan. Asis terakhir terhadap Jung kita lihat ada di situ. Terus golnya dia juga ketika melawan Bangkok itu kepintarannya Barros. Dan Eliano lah tentu ya, ketika counter attack Eliano maju sama Barros dan bolanya ada di Barros. Tapi setuju sih karena Barros tuh gol-golnya kan bukan gol-gol yang individualis ya.
Dia tuh Iya, hanya tap in, di depan gawang tapi secara posisi dia tuh selalu tepat. kita melihat itu hanya tap in, tapi ketika bermain itu tuh dia mikir. Nah masalahnya ya lagi-lagi kita mungkin saya dan Sudah terbiasa bobotoh yang kali. lain terbiasa melihat Ciro kali Iya ya, iya iya. yang with the ball. Nah Barros itu ternyata without the ball-nya bagus, pergerakan tanpa bolanya dia yang harus kita lihat. Dan itu mungkin tidak terlihat nih selama ini ya. Jadi saya pun setelah di ACL 2 kali ini dan beberapa kali di Liga dan baru cetak gol terus, saya akhirnya mengubah pandangan saya, mengubah mindset saya, cara melihat William Barros itu tidak dengan bola justru. Tapi ketika dia bisa di positioning, mungkin mudahnya tuh melihat ketika Stefano Beltrame di awal musim ketika Persib juara yang pertama kali, Mmm. nah seperti itulah Barros bermain. Nggak banyak dapat bola, ketika dapat bola dia killing pass, dia terlibat terhadap assist, dia terlibat terhadap cetak gol gitu. Secara permainan sama Ramon sama nggak, Kang? Beda, kalau Ramon memang nomor 9, kalau Barros bisa di pinggir, bisa di nomor 9. Kalau Ramon itu striker utama ya, center forward di nomor 9. Yang akhirnya belum membuat dia kan banyak dikritik, Iya ya. di 7 pertandingan ini. Yang belum dia nyetel apa tuh? Memang karena suplai bolanya, sistem permainannya atau memang karena kualitasnya memang tidak begitu baik? Kalau secara fungsi, kalau dilihat dari permainan Persib, Ramon Tangkwe itu sekarang kan difungsikan sebagai pemantul serangan ya. Mmm. Jadi ketika ada bola-bola yang harus direct ke depan ke nomor 9, Ramon bisa memantulkan bola karena punya kekuatan tinggi badan dan ini. Cuman memang ada masalah di finishing-nya kayak belum nemu Glenn. Ya namanya striker kan ada yang adaptasinya cepat, ada yang adaptasinya lama. Yes. Nah, Tangkwe ini termasuk yang mungkin lama karena nggak tahu gimana Liga Kamboja mungkin cenderung lebih mudah ya dibanding Liga Indonesia gitu. Jadi ketika dia dengan label di Kamboja dengan banyak gol, ketika di sini dia bingung, kayaknya masih perlu adaptasi. Tapi adaptasi ini pun tidak bisa berlama-lama karena supporter pasti menunggu dia untuk sesegera mungkin mencetak gol kan. Apalagi Dan supporter Indonesia. iya, Jung kan udah cetak gol gitu, Yes. apalagi supporter Indonesia. Jadi kalau belajar katakanlah dari milestone di musim lalu itu waktunya Ramon Tangko ini memang hanya setengah musim nih untuk membuktikan. Jika setengah musim tidak ada katakanlah tidak ada gol atau tidak ada permainan yang seperti kita harapkan, mungkin itu akan menjadi lampu kuning banget sih buat Tangkwe. Saya kira kan akan mengandalkan, Barros dan juga Ramon. Tapi di akhir-akhir kan akhirnya didatangkan juga Andrew Jung. Kemarin tuh kelihatan permainan lebih lebih nyetel lah mungkin karena tadi proses adaptasi. Iya ya. Tapi secara pemain gimana kalau misalnya Andrew Jung? Apakah sama dengan Ramon atau berbeda, Coach? Andrew Jung itu lebih bisa pressing di atas. Kalau misalnya Ramon Tangkwe itu kan arahkan bola ke Ramon Tangkwe dan dia akan melakukan sesuatu gitu. Nah, Jung itu lebih bisa move. Berarti Dia kayak Sabaros mirip-mirip? iya lebih lebih mirip ke Barros, tapi walaupun Jung ini lebih nomor 9 ya. Mmm. Lebih nomor 9 tapi ketika defensive action dia bisa bisa apa namanya, bisa melakukan pressing bola di atas gitu, bisa defense di atas yang pertama gitu. Nah si Tangkwe memang tipe yang harus diakomodir dengan bola-bola bagus dan dia bisa mencetak gol. Kayaknya seperti itu sih. Kenapa Persib butuh tiga striker, Coach? 3 striker. Andrew, Barros dan juga Ramon? Karena Persib ikut 2 kompetisi yang sama beratnya Liga 1 dan ACL tuh. Mmm. Jadi harus ada striker dengan kaliber yang sama. Jadi ini kan konsentrasi kita nggak di ACL tuh aja kan. Liga pun harus Yes. dipikirin, kalau nggak dipikirin tuh masih bisa turun terus. Liga kan targetnya di 5 besar kan, 3 besar bahkan gitu. Nah, dengan 3 striker yang sama baiknya mungkin itu akan bisa membuat pilihan Bojan makin ada dan makin bagus gitu. Balik lagi kedalaman squad itu ya? Ya kedalaman skuadnya nggak bisa jomplang memang. Oke. Sebelum saya mau bahas soal lini tengah dan juga lini belakang, ini akan melawan Selangor, Coach. Yo. Secara performa Selangor belum pernah menang di 2 pertandingan kemarin. Iya. Kalah dari Bangkok, kalah dari Lion City. Iya. Kalau nggak salah skornya sama ya, 4 Iya, 4-0 iya. ya, 4-1 ya. Mutlak 3 poin, Coach, karena ini akan bermain di kandang. Mungkin untuk Persib tidak akan banyak banget gol ya. Karena Persib pun di ACL ini kan baru main 2 musim ya. Artinya masih banyak belajar lah. Artinya berapapun kemenangannya yang penting menang itu bagus buat Persib. Kalau misalnya di 2 pertandingan yang lalu Selangor dibantai sama tim lain, mungkin nggak harus dibantai oleh Persib, tapi yang jelas harus 3 poin. Jadi mungkin Persib akan kembali memainkan sepak bola yang sangat hati-hati di ACL. Sangat hati-hati, sangat fokus. Oper bola ke kanan, oper bola ke kiri, mencari momentum lagi. Nggak se-eksplosif banget seperti musim lalu. Cuman mencetak 1 atau 2 gol gitu. Itu udah cukup. Kayaknya gambarannya melawan Selangor akan kayak gitu sih. Enggak yang ya kalau 4-0, 5-0 bagus lah. Cuman mungkin Bojan akan memakai pendekatan yang sama gitu dengan konsentrasi penuh, cari momentum lagi,
cetak 1 gol, udah gitu defense sedikit, kalau ada momentum baru cetak 1 gol lagi. Kalau kita lihat ACL tuh dan beberapa pemain Bojan kan sekarang ketika dia sudah unggul 2-0 atau 1-0, Bojan tuh cenderung lebih agak defense sedikit gitu. Hmm. Kalau dulu kan udah 1-0 kita tambah, 2-0 kita tambah, 3-0 kita tambah. Nah kalau ini Bojan lebih realistis dengan 3 poin tapi aman gitu. Nah mungkin lawan Selangor pun akan seperti itu pendekatannya ya. Main pelan-pelan lagi, main konsentrasi lagi, 1-0, 2-0 cukup tapi itu mengamankan 3 poin. Targetnya kan akan lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya. Kalau musim sebelumnya kan tertahan di group stage. Ya grup stage. Artinya 2 pertandingan ini akan menjadi kunci dong, coach. Kalau misalkan 2 pertandingan ini full 6 poin, lebih aman untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Betul. Harusnya kan ini juga 6 poin kan kalau di gol di menit akhir tidak lengah lah ya gitu ya. Ini Persib tuh udah mengantongi 6 poin, cuman dengan 4 poin di 2 match awal itu udah bagus dan satu kemenangan di Bangkok bahkan ya di away gitu. Secara modal itu Persib udah di ACL udah terlihat lebih siap lah, terlihat dari poin yang didapat ya gitu. Jadi jika lawan Selangor bisa menang lagi 3 poin atau dan ditambah clean sheet itu akan menjadi modal yang atau akan menjadi pesan ke lawan-lawan bahwa Persib emang udah sangat siap di ACL ini. Secara di atas kertas kan Persib diunggulkan dengan tadi modal yang sudah didapatkan. Ya, Tapi apa yang bisa merubah prediksi itu coach? Melawan Selangor. Sebetulnya tidak, kalau udah ACL tuh hampir sama semua sih kekuatannya sih. Nggak ada yang benar-benar diunggulkan sih. Mereka bisa membalikan semua keadaan gitu. Jadi melawan Selangor tidak bisa juga dibilang bahwa Persib lebih diunggulkan dari Selangor. Cuman secara kepercayaan diri aku rasa yang skuad yang sekarang akan lebih percaya diri ketika melawan Selangor. Apalagi lihat klasemen kan gitu. Cuman lagi-lagi jangan pernah jumawa ya karena ketika kita merasa wah Selangor udah dibantai 2 match kemarin nih sama tim-tim lain berarti kita juga bisa. Itu enggak. Dan saya yakin teman-teman di Persib juga tidak akan melihatnya seperti itu ya. Mereka akan konsentrasi lagi dan akan mencetak peluang untuk mencetak gol. Lagi-lagi ini sabar untuk bobotoh ketika melihat Persib bermain kok seperti membosankan ya, seperti possession, terlalu banyak possession tapi tidak ada umpan ke sepertiga akhir atau ke kotak penalti karena memang di Asia itu seperti itulah permainannya. Sangat sistemik dan ketika lu maksa buat ngejar dua pemain ke depan misalnya itu ketika di counter itu bisa jadi selesai sih. Kalau di Asia tuh bisa langsung dibunuh gitu sama lawannya gitu. Jadi gambaran melawan Selangor akan ya seperti Persib di 2 match awal, sangat berhati-hati. Prediksi coach? Prediksi 2-0 atau 2-1. 2-0 atau 2-1? Ya, tapi jika bisa clean sheet itu akan memberikan pesan dan yang bagus ya untuk lawan-lawannya Persib bahwa lini belakang sangat kuat. Coach, sebelum ke Super League mau tahu dulu soal supporter away. Iya. Coach Riban kemarin ke Thailand ya? Ke Thailand, Terus ke Singapura juga? ke Singapura belum? Singapura belum? Belum. Artinya kan kalau saya lihat juga di TV ya itu kan lumayan banyak tuh bobotoh yang ke Thailand. Iya. Beda dengan Super League coach karena Super League ini kan sebetulnya ucing-ucingan ya. Karena kemarin kalau nggak salah Persib juga kena denda karena supporternya away Iya. ke home lawan. Iya. Menurut Coach Ripan, apakah larangan away itu harus dicabut coach? Kalau misalnya itu lagi-lagi ya itu melibatkan banyak pihak soalnya. Kalau Singapura kan waktu atau ke Bangkok kemarin kan seperti low risk dan mereka sudah siap dengan semua kekuatan kan. Bangkoknya juga tidak banyak penonton kan kemarin terus kita datang ke sana tidak ada rivalitas yang bagaimana tapi kan di Indonesia banyak terjadi rivalitas tuh. Mungkin PSSI dan LIB juga tidak ingin mengambil resiko itu terlalu besar ya makanya larangan supporter away masih ada walaupun untuk beberapa supporter yang bersahabat itu mereka masih oke-oke aja lah misalnya tim A dengan tim B ini bersahabat ya udah silakan datang ke kotaku gitu. Walaupun secara regulasi nggak boleh ya tapi mereka di grassroots kan teman-temanan aja gitu. Nah kalau pertanyaannya tadi harus dicabut, aku sih sebagai supporter pengennya dicabut ya. Tapi kan itu harus melibatkan semua pihak berarti gitu. Kepolisian harus siap, ininya harus siap, itunya harus siap seperti itu. Karena terjadi potensi yang tidak diinginnya itu masih ada kalau di Indonesia gitu. Kalau keluar Tapi ketika ada potensi itu bukannya harus di manage ya coach harus supaya di-manage, lebih betul. supaya lebih apa ya resikonya lebih ditekan gitu coach. Betul kalau itu ya. Tapi ya lagi-lagi kan kita mah sebagai supporter hanya ngikutin aturan yang ada sebetulnya gitu. Kalau misalnya itu masih belum bisa ya gimana lagi gitu. Agak sulit memang, agak kompleks ya. Pernah dibahas sama Edwin juga kan waktu itu kan. Ini harus melibatkan banyak pihak yang mau ini gitu, mau ikut gitu. Oke. Coach, Super League
kayaknya di awal musim ini meskipun kalau saya ingat di musim lalu itu kan di 5 pertandingan awal juga tidak sering menang. Kalau nggak salah setelah pekan berapa baru dia konsisten. Iya. Melihat start di Super League musim ini coach, sesuai ekspektasi nggak? Enggak, kalau sesuai ekspektasi enggak. Kalau sesuai ekspektasi tentu tidak ya, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain bahwa, tim ini adalah tim baru. Mmm, Kayak kita kalau masuk sekolah lah, katakanlah masuk kelas 1 SMA dari berbagai, SMP dan teman-teman baru kan kita juga nggak tahu ya, Glenn kebiasaannya apa, ini kebiasaannya apa. Itu tuh mungkin baru bisa ketahuan setelah 6 bulan lah, oh si ini sukanya ini, si ini sukanya itu. Dan itu mungkin yang terjadi di Persib di awal-awal Liga Indonesia berjalan. Mereka belum tahu nih adaptasi si si Baros sukanya bola gimana, Mark Lok pengennya gimana, Lucho pengennya gimana gitu. Cuman kalau secara peluang sebetulnya ketika melawan PM, Jogja apa tuh, PSIM, PSM. itu pun ada 2 penalti yang gagal. Artinya kalau itu penaltinya masuk sebetulnya pasti bisa 3 poin. Ketika melawan Persijap bisa mencetak gol, namun ketika baru mencetak gol kecolongan lagi 2-1 seperti itu. Jadi ada hal-hal yang secara konsentrasi, tidak tidak terjadi di Persib ya saat itu. Jadi, ini aku anggap baru awal mula lah. Kita tunggu sampai setidaknya setengah musim, Persib ada di mana. Karena itu belum pada kenal aja sih kayaknya. Artinya kan secara hasil memang tidak sesuai ekspektasi, tapi secara permainan coach? Secara permainan, secara sistem lagi-lagi ya aman sih. Maksudnya Persib selalu mencetak gol di setiap pertandingannya. Persib selalu ada peluang walaupun orang-orang berbicara kok mainnya jelek ya atau gimana, tapi toh buktinya ada 1-2 momentum selalu yang terjadi dan membuat peluang jadi mencetak gol kayak gitu. Mhm. Cuman memang ada koreksi mungkin di lini belakang ya untuk di Liga Indonesianya. Kalau untuk di ACL sudah hampir kuat sih. Mungkin ya gara-gara bisa 11 asing main itu kali ya itu. Kalau di liga kan ada U23, ada regulasi pemain yang main 7 kayak gitu mungkin tuh ngeramunya agak susah sih. Dan secara chemistry juga mungkin tadi masuk akal sih, itu butuh waktu untuk Iya, adaptasi ya? butuh waktu. Tapi lagi-lagi secara peluang yang didapat, secara gol itu Persib udah bisa mencetak gol terus kok setiap pertandingan, selalu ada peluang yang didapat. Artinya tinggal konsentrasi di lini belakang, itu akan selesai sih masalah itu. Lucho, Klok, Uliam yang gagal penalti musim ini. Iya, iya. Kenapa tuh? Apa ya, siapa sebetulnya coach yang seharusnya mengambil penalti? Kalau paling pasnya siapa sebetulnya? Mungkin ini udah harus ditunjuk ya, udah harus ditunjuk satu penendang penalti Kalau dulu kan DDS ya? utama. Dulu DDS, tapi kan di timnas juga kita tahu Marks adalah penalti taker. Dia bahkan menendang penalti-penalti di saat-saat genting, di saat kualifikasi Piala Asia dia menendang. White ya? Iya. Ya, terus ketika ada Presiden Jokowi di AFF kalau nggak salah dia menendang penalti juga, itu kan partai hitungannya tensi tinggi juga. Mmm. Artinya Klok sudah teruji di situ. Tapi masalahnya lagi adalah Lucho juga kan di tim sebelumnya di Malaysia adalah penendang set piece juga kan gitu. Jadi sebetulnya ini adalah good problem sih. Banyak penendang set piece di Persib nih yang sekarang. Putros bisa nendang set piece. William bisa nendang set piece, Mark Lok bisa, Lucho bisa, Sadil bahkan bisa. Jadi ini sebetulnya memang Bojan kayaknya memang menyiapkan tim ini beneran awalnya di Asia dulu deh. Jadi di Asia kan ketika deadlock adalah set piece yang bermain kan gitu. Ketika kita gagal di serangan, opsi B-nya adalah set piece. Nah, di Liga Indonesia mungkin tiba-tiba langsung dapat penalti lumayan banyak, jadi kayaknya belum yang penalti utamanya sama siapa sih gitu. Kayaknya ya udah sama Barus dulu gagal, sama Mark Klok gagal gitu. Jadi mungkin setelah ini akan ada evaluasi tentu ya dari Bojan. Mungkin mereka akan menunjuk satu penalti utama gitu. Siapa coach yang paling pas menurut Coach Irfan? Sebagai penonton ya? Kalau aku sih Mark Klok lah kalau aku. Karena dari beberapa musim kemarin kan Mark Klok emang penalti taker kan. Jadi kalaupun Baros ada potensi top skor atau gimana, tapi memang ya penalti Mark. Jadi kayaknya udah harus mulai ditentukan deh. Corner kanan siapa, corner kiri siapa, tendangan bebas di sebelah sini siapa, penalti siapa gitu. Karena Klok kemarin waktu gagal tuh kan sempat ada cywar dari Cahya kan, terus dia Iya, sempat iya. merespon, sempat teriak, itu kelihatan konsentrasinya keganggu itu. Iya keganggu di menit akhir kan. Tapi kan mereka saling kenal, itu sering latihan bareng juga si Cahya Iya. sama si Klok di Bandung pada kenal juga kan. Tapi mungkin kalau udah pertandingan kan tensinya Cahya juga butuh ngejaga gawang ya kan. Jadi dia saywar-saywar gitu dan itu berhasil gitu. Iya, iya. Ya itu lagi apes lah, lagi apes. Ada memang fase-fase apes nendang penalti kan gitu. Jadi kayaknya kedepannya itu akan diambil oleh satu penendang sih. Nah entah itu siapa ya Bojan yang menentukan. Cuman kalau tanya ke aku ya aku sih Mark sih. Coach siapa sih lawan terberat Persib di Super League? Di Super League setidaknya hampir semuanya berat sih kalau Super League sih. Tapi jadi kan Super League itu Saya kan kalau musim lalu kan sempat
kejar-kejaran sama Dewa tuh. Iya, Agak iya. ketat di situ. Iya, bahkan lawan Dewa kita kalah ya, Persib Bandung ya di 2 musim kali ya? lalu ya. Iya, kalah secara taktikal. Kalau Super League kan bukan turnamen yang harus dimenangkan dalam satu pertandingan itu kan. Hmm. Maksudnya lu bisa menang 4 kali lawan tim yang agak bawah, kalah 1 kali lawan tim atas pun tidak masalah gitu. Toh poinnya lebih besar kayak gitu. Justru Persib itu PR-nya adalah harus mengalahkan tim-tim yang secara level ada di bawah dia itu. Kan banyak yang bilang, ya bisa menangnya lawan tim kecil, lawan tim yang di bawah Persib. Justru itu yang harus dimenangkan karena ketika lawan tim besar itu ada potensi imbang dan kalah kan. Justru poin yang harus direbut itu yang gini-gini tuh, yang bawah-bawahnya itu. Nah kalau pertanyaan adalah tim yang terberat, Borneo FC sekarang lagi kuat, berat banget. Dewa United tentu, Persija Jakarta tentu berat. Siapa lagi? Persebaya Surabaya berat. Jadi di Indonesia pun momentumnya tuh pindah-pindah gitu. Kadang Dewa United sekarang lagi jelek nih. Ntar tiba-tiba bagus banget dalam 5 pertandingan ke depan gitu. Malut gitu kita lihat. Kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang berat nggak tahu. Kadang momentumnya ada. Susah dibaca ya? Indonesia tuh paling susah dibaca tuh. Karena sekarang Persita juga di peringkat atas. Iya, Kemarin lagi kan, momentum iya, dapet dari kan. momentumnya lagi dapat. Tapi nanti kepotong FIFA Matchday. Setelah FIFA Matchday itu ada yang fase turun gitu. Ada yang putaran pertama jago banget tim. Nomor 1, nomor 2. Ntar putaran 2 tuh turun kayak gitu. Jadi kalau dihitung berat-beratan, kayaknya semuanya harus dihitung sih pada akhirnya. Karena per momentum aja gitu. Iya, karena kemarin Persib kehilangan poinnya dari PSIM dan juga Persita dan Persijap yang secara kualitas tim seharusnya di papan tengah papan bawah ya, Ya, coach. justru itu yang harus dimenangkan 3 poin itu gitu. Persija, coach, dengan membongkar tim musim ini, kayak evaluasi total melihatnya sebagai fans rival. Ya Persija bagus lah, Persija bagus. Belakangnya aja kan Jordi Amat sama Rizky Ridho. Mereka masih punya Hansamu, itu udah label timnas semua tuh di belakang. Rio Fahmi di sebelah kanan, di sebelah kiri siapa? Maxwell. Back kirinya Brasil. Donitri kan ada di situ juga. Kemudian Alano lagi bagus. Pemain-pemain asingnya bagus semua. Jadi Persija dan ditambah mereka sekarang sudah main di kandang juga kan Persija. Masalah Persija selama ini kan kadang tidak main di kandangnya kan. Jadi Persija adalah salah satu kandidat terkuat untuk mendapatkan juara musim ini sih. Persija, Dewa, Malut, Borneo FC itu tuh salah satu kandidat. Mereka adalah kandidat-kandidat yang bisa dapat juara tuh. Banyak. Banyak. Banyak ya, Super League emang serunya itu sih. Seru banget. Susah dibaca. Asli, soalnya itu kayak momentum tuh. Yes. Bulan November tiba-tiba Malut bisa bagus banget. Desember yang bagusnya Dewa. Ini gitu. Nanti titiknya di mana, coach? Biar bisa kelihatan udah mulai stabil itu di putaran 2. putaran 2. Putaran 2 5 pertandingan putaran 2 itu. Nah, mulai kelihatan tuh. Mulai kelihatan yang bertahan di atas terus tuh. 3 besar tuh kelihatan. Kalau masih putaran 1 wah udah dinamis banget. Makanya jangan panik sih kalau di putaran 1 tim favorit kalian masih di peringkat 8, di 7. Nah itu masih bisa dikejar putaran 2. Toh Liga 1 tuh Super League itu beda poinnya tuh gak pernah banyak tau Glenn. 2, 5, peringkat 10 sama peringkat 1 tuh paling 5 bedanya. Artinya lu cuma 2 kali. Menang 2 kali bisa. Menang 2 kali yang atas kalah 2 kali itu bisa tukeran langsung. Iya. Sedinamis itu Liga Super League itu. Itu serunya Super League itu sih dari dulu. Jadi dalam 2 bulan lu bisa sangat berpindah klasemen gitu. Iya. Jadi sangat jangan panik dulu ya, fokus di pertandingan dan itu kuncinya adalah kalau itu dikira lebih bawah lawannya harus dimenangkan 3 poin ini, jangan sampai dilepas-lepas lagi poin gitu. Oke. Coach, tadi kan udah ngebahas soal sistem permainan. Dan tadi yang gua tangkap dari lu adalah kalau di Asia itu berarti di lini tengah yang menjadi kunci sebagai penyeimbang tuh. Yang membagi bola dan lain-lain. Ini kan juga masih dibongkar pasang. Sama kayak tadi penalty kick sama set piece-nya masih diubah-ubah nih. 3 pemain tengah yang seharusnya menjadi inti siapa, coach? Aku sih nggak bisa bilang seharusnya inti ya, tapi kalau untuk sistem di Asia yang dilakukan Bojan sekarang ya udah benar. Lucho, Mark Locke dan kadang Adam di situ gitu. Karena kalau untuk tipe William siapa namanya, William yang Arema tuh? William Marsilio itu memang kayaknya fit ke Liga Indonesia deh. Dengan berlama-lama dengan bola, dengan kocek-kocek, atau kadang mereka diturunkan di menit-menit akhir ACL. Jadi ketika lawan sudah mulai habis konsentrasi, mereka bisa move dengan kecepatan, dengan dribble, dengan skill tinggi gitu. Jadi ada 10 menit untuk show melewati 1-2 pemain di sana di ACL gitu. Jadi itu nambah opsi juga ya untuk ketika menghadapi lawan yang berbeda mungkin bisa menjadi opsi. Tentu ditambahkan William
dia punya tendangan kaki kiri yang bisa di set piece juga kan terbukti Mhm. ketika gol, untuk Barba juga dia bisa kasih assist kayak gitu. Jadi dengan semua kemewahan skuad sebenarnya Bojan ini, tinggal memikirkan di mana momen yang pasnya aja sih. Kalau kata perang tuh udah siap semua gitu, pistol ada, pisau ada, tameng ada gitu, tinggal dipakai di momen yang tepatnya aja gitu. Tapi walaupun banyak pemain ini kan tetap sebuah tim itu harus punya kerangka, Coach. Iya iya, betul Menurut lu betul betul. kerangka dari belakang sampai depan ini siapa? Kerangka di belakang itu kayaknya untuk back, Barba itu adalah opsi nomor satu. Barba akan diduetkan dengan Maltricardi atau Julio. Untuk di tengah kerangkanya itu ada di Lucho atau Mark, ya di Mark lah kayaknya. Dan untuk di depan kerangkanya ada di Barros. Mmm, Nah selebihnya itu akan diputar-putar sih. tapi kerangka kerangka ininya Udah 3 pemain kebayang. itu ya? Ya kerangka itu dan tambah mungkin Eliano ya sekarang ya. Dan dia datang dengan sangat fit ya. Aku juga kaget sih ngeliat, Eliano kok bisa se-fit ini ya. Taruh di nomor 10 bisa, di back kiri bisa, di kanan bisa. Dan dengan fisik yang sangat fit gitu. Dia nggak capek, nggak cedera, nggak gimana gitu. Tapi secara potensi sebetulnya lebih cocok di posisi mana sih, Coach? Eliano, Eliano? aku nggak tahu ya Karena kan mungkin. kalau kita lihat nonton timnas tuh dia tuh selalu di bagian kanan kan, tapi di Iya Persib tuh iya. jadi back kiri. Ngobrol sama Justin soalnya sama kata coach Justin di Belanda tuh dia wing kanan dibilangnya. Wing kanan, Wing yes. kanan. Nah ketika di timnas kan aku taunya kanan atas kan, Kanan atas. kanan forward gitu. Nah ketika di Persib sama Bojan ditaruh di full back kiri kadang wing kiri dan itu sama bagusnya. Kadang kayaknya untuk di Persib jadi ketika Persib unggul kan awalnya Persib 4 back nih. Mmm, Persib unggul nih, entar pakai 5 back itu tuh si Eliano tuh ada di kiri tuh. Dengan movement-movement yang dia bisa geser ke tengah. Jadi mungkin di Persib Eliano akan taruh di sebelah kiri sih, mhm, di back kiri gitu jatuhnya. mmm. Tapi itu salah satu yang saya kaget, Eliano bagus banget sih. Sangat fit main di Persib. Walaupun dengan postur yang tidak begitu tinggi ya? Iya iya. Terakhir waktu ngelihat Eliano jago banget tuh waktu lawan Lion City Sailor, dia ngelawan nomor 17-nya Lion City, itu benar gak lewat. Lion City itu coba lewat sebelah kirinya Persib kan, ngelewatin Mmm, Eliano. One on one kena, one on one kena, one on one kena. Sampai stres dia, kena terus sama si Eliano. Wah canggih emang. ya Liga Belanda sih kan Lagi-lagi memang kualitas ya. untuk kalau belajar dari Lion City pengen ngelewatin Eliano lewat 1v1 gitu ya. Ternyata memang di ACL itu tidak bisa seperti itu gitu cara melewatinya, memang harus pakai sistem. Iya, Harus nggak disuruh bisa Elianonya, individualis ya? iya harus Elianonya digeser dikit, out posisinya baru lu lewatin via bola ke daerah gitu. Coach denger cerita nggak kenapa, Eliano didatangkan dengan Tom Hai? Kalau kata Bojan karena di akhir-akhir di akhir-akhir bursa transfer mereka belum ada yang ngambil dan harganya berarti murah kalau nggak ada yang ngambil gitu. Jadi Tapi mereka Persib ambil. butuh nggak 2 pemain ini? Kalau untuk saat ini Persib butuh siapapun yang bisa maksudnya, apapun yang bisa membuat keuntungan untuk Persib itu harus ada di tim sih. Mmm, Ya tentu kalau ngeliat Eliano yang sekarang jadi sangat butuh ya untuk Elianonya sendiri. kalau Dan Tom Hai? Tom ya kita tahu the professor lah dia ya butuh lah, pasti butuh lah. Suatu saat akan ada momen Tom akan bagus kok. Karena kan secara permainan kan banyak orang yang berpikir bahwa tidak akan pas dengan cara permainan di Super League gitu, Coach. Betul, ditambah kan cuaca panas, Yes. perjalanan 1-2 jauh, tapi kalau pemain bagus sih harusnya bagus-bagus aja ya gitu. Menurut aku justru di Super League dia akan cocok karena dia punya umpan-umpan panjang ke depan, bisa ambil set piece gitu. Kita lagi tunggu aja nih kan, kemarin-kemarin bahkan ketika menang lawan Arema udah main 100 menit bahkan dia udah kuat tuh. Di cuaca main sore gitu bukan yang main malam, jadi adaptasi sedikit lagi Tom akan jadi bagus. Kan jadi bagus. Bagus lah. Dan dengan datangnya Tom Hai ini kan membuat akhirnya Beckham Putra ini agak sedikit dievaluasi ya. Maksudnya secara posisi kan kalau di musim lalu kalau nggak salah dia main di sayap. Tapi Iya. di musim ini lebih ke CAM, Coach. Udah 2 pertandingan. Beckham Putra, Beckham Putra. betul. Karena, mungkin awalnya Bojan mau pakai William Marsilio di situ, kemudian William di awal-awal tidak terlalu perform, terus, mencoba Beckham di situ, kemudian mencoba Adam Alis. Cuman untuk Beckham sendiri kan kita udah tahu kemampuannya Beckham lah, kemudian dia, dipanggil tim nasional juga gitu. Jadi untuk Beckham sih mau dimainkan di manapun dia akan aman sih, mau dimainkan di kiri aman, mau mainkan di gelandang aman. Lagi-lagi kedalaman skuad yang bagus ini membuat kadang kesulitan untuk menentukan siapa yang main sih. Asli susah banget lu mau main siapa coba di sebelah situ, ada Beckham, ada William, ada Tom, ada Adam Alis gitu.
Itu nanti pertanyaan terakhir gue akan minta lu untuk kasih list 11 pemain Persib Bandung. Cuman tapi setuju coach karena di belakang pun juga kan persaingan ini apalagi ketika gelombang kedua transfer itu datang, Barba datang, Andrew Jung Iya datang, ini kan gelombang membuat makin gemuk secara squad permainan, ya, ya. iya. Dan Fran Putros juga salah satu yang di atas ekspektasi ya. Secara kualitas memang kelihatan ini bawa pemain tim nasional. Iya Putros yang di-highlight adalah spiritnya ya, semangat bertanding dan semangat berjuang itu bagus. Dia tidak segan-segan untuk duel satu lawan satu dengan sangat keras gitu, seperti itu kan butuh pemain-pemain juga yang berkarakter seperti itu dalam satu tim gitu, yang menghasilkan konsentrasi lawan, sesekali bisa emosi, sesekali cuman Putros karena levelnya internasional dia tahu tuh kalaupun jahil harus di mana, kalaupun harus emosi harus di mana gitu. Jadi untuk Putros apalagi dia bisa main bek kanan, bisa main bek kiri. Hampir semua pemain yang diambil Bojan kali ini tuh bisa 2 sampai 3 posisi sih kalau kita Ya, lihat. multi posisi ya. Barba bisa bek kiri, bisa bek tengah gitu. Kemudian Eliano bisa di mana aja, Beckham bisa di mana aja, Sadil bisa di mana aja, Berguenya bisa di mana aja. Dan itu kalau kita jadi pelatih sih sebenarnya jadi hal yang sangat enak bisa ditaruh-taruh di mana aja gitu. Jadi untuk lini belakang apalagi itu hampir semuanya canggih. Ini tuh Rezaldi belum main. Dewangga Dewangga belum main. belum main, Hamra belum main loh ini tuh. Masih list antriannya pun masih banyak gitu di sebelah situ. Tapi kan tentunya Bojan akan membangun dulu pondasi dasar seperti apa ya, pondasi dasar seperti apa. Terus baru ntar dia mungkin melakukan alternatif 1-2 dan variasi 1-2-nya gitu. Coach, penilaian lu soal kita kan tahu ini bahasa regenerasi di awal musim. Oke. Tapi kan pada akhirnya ini seperti cuci gudang ya. Banyak pemain baru yang datang. Sebagai fans lu puas gak sih dengan transfer dari Persib Bandung? Kalau transfer sih puas-puas aja ya, karena kalau untuk aku sih aku mengerti ya, ketika tim juara itu pasti untuk pemain-pemain sendiri akan ada yang minta naik harga, ada itu dan tidak semua klub juga bisa menyanggupinya kan. Nah ketika kemudian ada target dan kalau kata Pak Adit Putra itu dia bilang bahwa ini ingin menciptakan keseimbangan baru karena dirasa beberapa pemain juga secara peak juga sudah selesai, secara usia sudah habis dan mereka pengen punya target ke Asia gitu. Jadi kalau gue sih cukup oke ya, apalagi melihat kalau katakanlah pemain bintang ada Tom Haye udah ada di situ. Terus tapi secara fungsi tuh Baros berfungsi dengan baik, Eliano bermain dengan baik, Barba bermain dengan baik gitu. Jadi secara kepuasan katakanlah 1-10 ada di 7 mungkin ya. Tidak terlalu takut karena kehilangan beberapa bintang yang menjuarakan di musim lalu. Ada posisi masih rentan gak? Posisi masih rentan kayaknya nggak terlalu. Ya mungkin hard DM kiper kan ada Prisbeck sama Teja kan. Aman-aman aja sih, aman-aman aja. Jadi yang tadi masih rentan di DM mungkin ya, DM bahkan untuk di Liga Indonesia sih itu. Jadi kalau di Liga Indonesia tuh masih membutuhkan DM yang tempur tipe-tipe kayak Haryono, Asep Berlian kayak gitu. Nah, gelandang pangkut air. ya Mark Lok kan tidak sekeras itu sebetulnya. Ada Robi Darwis juga, cuman kan kadang dipanggil U23 juga kayak gitu. Nah mungkin kalau yang satu-satunya yang menurutku masih agak rentan ya di DM itu. Tapi opsinya juga banyak, ada Dewangga bisa di situ kan gitu. Mark bisa di situ, Lucho bisa di situ. Cuman kurang keras dikit lah kalau untuk Liga Indonesia. Karena membutuhkan duel-duel dengan nomor 10 yang Magico itu. Iya betul. Coach, tapi kalau lu sebagai penonton di Super League ya, ada gak sih pemain yang pengen banget datang ke Persib, bermain untuk Persib? Dari sekarang apa dari dulu? Dari sekarang dulu deh. Kalau yang sekarang siapa ya? Kayaknya sekarang udah cukup aja sih. Gak ada pemain yang pengen, wah ini pemain menarik banget nih untuk bisa main di Persib. Rizky Ridho lah kalau menarik banget mah. Kenapa tuh? Ya bagus lah. Bagus, baca permainannya bagus, masih muda. Mungkin gak akan jadi Mark Lok selanjutnya? Nggak tahu ya kalau itu nggak tahu. Kalau itu belum tahu. Kayaknya belum sih kayaknya. Kayaknya kalaupun Rizky Ridho pindah dari Persija mungkin dia memilih ke luar dulu deh, abroad deh. Gitu. Tapi kalau misalnya ada satu pemain yang kayaknya pengen ke Bandung gitu ya Rizky Ridho salah satunya deh, bagus. Rizky Ridho salah satunya? Iya, Rizky Ridho salah satunya. Gue pernah nanya ini ke Kang Tobias. Jawabannya sama?
Iya kan? Rizky Ridho. Tuh kan ya. Rizky Ridho. Padahal itu back rival ya, cuman memang kualitasnya memang luar biasa. Ya kan kita harus membedakan rivalitas dan ininya apa dan kenyataan di lapangannya bahwa Yes, dia betul. memang bagus ya udah. Karena dia juga konsisten di timnas juga dengan Iya, iya. persaingan yang sebegitu tingginya. Coach, soal Bojan Hoda, Coach. Secara apa ya? Tadi kan kita sudah bahas soal pemain banyak bintang sampai lu sendiri bingung siapa pemain yang Iya, harusnya diturunkan. Soal ruang ganti dan chemistry ini juga menjadi krusial ketika pemain bintang itu banyak di sebuah tim. Betul. Bojan Hodak memang punya karakter itu cukup untuk bisa mengontrol pemain-pemain ini. Pernah dalam satu diskusi di antar pelatih, jadi ada waktu itu PSSI mengadakan antar pelatih itu kayak semacam seminar gitu ya. Dan Bojan datang sebagai pembicara. Dia berbicara soal hal pertama yang dilakukan ketika dia datang ke Persib adalah mengkompakan ruang ganti. Karena ketika ruang ganti aman, semua instruksi akan aman dan itu berhasil dilakukan Bojan dalam 2 musim